Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan dan rahmat-Nya. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk mendukung channel ini agar terus memberikan manfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya, tinggalkan komentar di bawah, subscribe, dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat-sahabatku sekalian, pernahkah kita berpikir tentang apa yang akan terjadi dalam 40 hari terakhir kehidupan kita? Atau, lebih tepatnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu? Tentu kita tahu bahwa ajal adalah rahasia Allah. Tak ada satupun dari kita yang bisa menunda atau mempercepatnya. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk beramal, bahkan amalan itu bisa jadi penunda ajal kita. Bukan berarti ajal kita diundur, tetapi amalan-amalan itu bisa menjadi penyebab kita mendapatkan akhir yang baik, husnul khotimah. Dalam Islam, konsep waktu 40 hari seringkali memiliki makna yang mendalam. Ada rahasia besar di baliknya, dan hari ini kita akan mengungkapnya. Ini bukan sekadar mitos. Ini adalah pelajaran hidup yang luar biasa. 1. Menjaga salat tepat waktu dan berjamaah, fondasi ketaatan dan ketenangan jiwa. Salat, sebagai tiang agama, memegang peranan sentral dalam kehidupan seorang muslim. Lebih dari sekadar ritual ibadah, salat adalah komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Menjaganya agar selalu tepat waktu dan dilaksanakan secara berjamaah adalah sebuah kunci penting yang seringkali diremehkan, namun memiliki dampak spiritual mendalam yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan akhir kehidupan yang diridhai. Ketika kita berbicara tentang salat tepat waktu, ini bukan hanya sekadar menyelesaikan kewajiban sebelum batas waktu habis. Ini adalah tentang kedisiplinan spiritual dan penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketergesaan untuk segera menunaikan salat begitu adzan berkumandang menunjukkan bahwa kita menempatkan perintah Allah di atas segala urusan duniawi yang mungkin sedang kita kerjakan. Bayangkan, di tengah kesibukan pekerjaan, urusan keluarga, atau bahkan kelelahan, kita berhenti sejenak untuk bersujud. Momen-momen inilah yang perlahan-lahan membangun benteng ketaatan dalam diri kita. Salat yang ditunaikan tepat waktu adalah penghambaan yang utuh, di mana hati dan raga kita sepenuhnya tunduk pada kebesarannya. Ini melatih kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan, sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mempersiapkan diri menghadapi akhir. Lebih jauh lagi, keutamaan salat berjamaah sangatlah istimewa. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salat berjamaah memiliki keutamaan 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Derajat ini bukan sekadar angka, melainkan gambaran tingginya nilai dan pahala yang dilipat gandakan. Salat berjamaah melatih kita untuk merasakan kebersamaan, menepis ego, dan saling menguatkan dalam ibadah. Ketika kita berdiri dalam satu syaf, bahu-membahu, hati kita terhubung dalam satu tujuan mulia. Kita belajar untuk sabar menunggu imam, mengikuti gerakannya dengan penuh kepatuhan, dan merasakan energi spiritual yang luar biasa dari kumpulan orang-orang yang sama-sama menghadap kiblat. Kebersamaan dalam ibadah ini menciptakan ukhuwah Islamiyah yang kuat, yang dapat membawa dampak positif pada hubungan kita dengan sesama manusia, dan tentu saja, pada catatan amal kita di hadapan Allah. Dalam konteks penunda ajal, atau lebih tepatnya sebagai bekal menuju husnul khotimah, salat tepat waktu dan berjamaah berperan sebagai penjaga diri dari hal-hal buruk. Seseorang yang senantiasa menjaga salatnya cenderung terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa besar. Mengapa? Karena setiap kali ia bersiap untuk salat, ia diingatkan akan kebesaran Allah dan konsekuensi dari perbuatan dosanya. Momen wudu membersihkan fisik, sementara salat itu sendiri membersihkan jiwa. Ia menjadi pengingat konstan bahwa kehidupan ini sementara dan pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah pasti. Bagi mereka yang mendalami, salat adalah sarana untuk menenangkan hati dan menepis kegelisahan. Di saat dunia terasa berat, ketika cobaan datang bertubi-tubi, salat memberikan ruang untuk berkeluh kesah kepada Allah, meminta pertolongan, dan menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ketenangan jiwa ini sangat penting dalam menghadapi sakaratul maut. Seseorang yang hatinya tenang, yang senantiasa merasa dekat dengan Allah, akan lebih mudah dalam melalui proses akhir kehidupannya.
Ia tidak akan merasa ditinggalkan, melainkan merasa dipeluk oleh rahmat-Nya. Selain itu, menjaga salat adalah bentuk ikhtiar kita untuk selalu berada dalam lingkaran rahmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa orang yang menjaga salatnya. Ampunan dosa adalah bekal terpenting kita menuju surga. Ketika dosa-dosa kita diampuni, beban di pundak kita terasa ringan, dan perjalanan kita menuju akhirat menjadi lebih mulus. Inilah makna sesungguhnya dari penunda ajal dalam konteks amalan salat. Bukan mengundur kematian, melainkan memastikan kematian itu datang dalam keadaan terampuni, diredai, dan disayangi Allah, sehingga kita terhindar dari keburukan dan mendapatkan kebaikan abadi. Oleh karena itu, marilah kita jadikan salat tepat waktu dan berjamaah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai rutinitas, melainkan sebagai pilar spiritual yang menopang seluruh kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan menjaga salat, kita sedang menanam benih-benih kebaikan yang akan memetik buahnya di saat-saat terpenting dalam perjalanan kita menuju Sang Pencipta. Keterjagaan kita dalam salat adalah bentuk persiapan diri yang paling hakiki, yang insya Allah akan membimbing kita menuju akhir yang husnul khotimah. 2. Membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Cahaya penuntun menuju akhir yang terang. Al-Quran, kalamullah yang mulia, merupakan sumber petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Keistimewaannya tidak hanya terletak pada keindahan lafaznya, tetapi lebih dalam lagi pada makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Membaca Al-Quran dan merenungi maknanya secara mendalam adalah salah satu amalan yang memiliki kekuatan dahsyat untuk membentuk karakter kita, mendekatkan diri pada Allah, dan menjadi bekal berharga untuk akhir kehidupan kita, yang seringkali diartikan sebagai usaha meraih husnul khotimah dan terhindar dari siksa. Ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang terucap dari lisan kita adalah sebuah pesan langsung dari Sang Pencipta. Namun, seringkali kita terjebak dalam rutinitas membaca yang sekadar di lisan, tanpa benar-benar menyentuh hati dan pikiran. Inilah mengapa poin kedua menekankan pentingnya merenungi maknanya. Merenung di sini berarti meluangkan waktu untuk memahami apa yang Allah ingin sampaikan melalui ayat-ayatnya. Ini melibatkan pemahaman arti, konteks, dan bagaimana ayat tersebut relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Proses perenungan ini adalah transformasi spiritual yang luar biasa. Ketika kita memahami janji-janji Allah, hati kita akan dipenuhi harapan dan semangat untuk meraihnya. Ketika kita memahami ancamannya, kita akan lebih berhati-hati dan berusaha menjauhi larangannya. Ketika kita memahami kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, kita akan mengambil pelajaran berharga tentang kesabaran, keteguhan, dan konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka. Semua ini membantu kita membentuk pandangan hidup yang Islami, di mana segala sesuatu dinilai berdasarkan tolok ukur wahyu, bukan hawa nafsu atau pandangan manusia semata. Al-Quran berfungsi sebagai kompas moral dan spiritual. Di tengah arus informasi yang begitu deras dan tantangan hidup yang kian kompleks, Al-Quran memberikan arah yang jelas. Ia mengajarkan kita tentang kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan berbagai akhlak mulia lainnya. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai guru utama, kita dilatih untuk membuat keputusan yang tepat, menghindari kesesatan, dan senantiasa berjalan di jalan yang diridhai Allah. Dalam konteks mempersiapkan diri menghadapi akhir kehidupan, Al-Quran adalah sumber ketenangan dan kekuatan batin. Sakaratul maut adalah fase yang sangat berat dan penuh ketidakpastian. Namun, bagi orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ketenangan itu lebih mudah diraih. Mengapa? Karena Al-Quran mengajarkan tentang hakikat kehidupan dunia yang fana dan keindahan akhirat yang abadi. Ia meyakinkan kita bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, dan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Lebih spesifik lagi, Al-Quran adalah penyembuh hati. Banyak ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang rahmat Allah, pengampunannya, dan surganya. Ayat-ayat ini bagaikan obat yang menenangkan jiwa yang gundah, menghapus rasa takut, dan mengisi hati dengan harapan. Ketika kita merasa sendirian atau putus asa, kembali kepada Al-Quran dapat membangkitkan kembali semangat dan keyakinan kita. Ketenangan dan harapan inilah yang sangat dibutuhkan saat-saat genting menjelang ajal. Selain itu, Al-Quran juga memberikan peringatan dan ancaman terhadap siksa neraka.
Memahami ayat-ayat yang berbicara tentang neraka bukan untuk menakut-nakuti secara irasional, melainkan untuk membangkitkan kesadaran dan rasa takut yang sehat kepada Allah, khauf, sehingga mendorong kita untuk lebih giat beramal saleh dan menjauhi maksiat. Kesadaran akan azab ini menjadi motivasi kuat agar kita senantiasa memperbaiki diri dan berusaha keras meraih ridhonya, demi keselamatan di akhirat kelak. Membaca dan merenungi Al-Quran juga merupakan investasi amal jariah. Setiap huruf yang dibaca dijanjikan pahala berlipat ganda, dan setiap ayat yang direnungkan serta diamalkan akan menjadi saksi dan penolong kita kelak. Al-Quran akan menjadi syafaat, pembela, bagi pembacanya di hari kiamat. Bayangkan, kitab suci yang kita cintai ini akan datang membela kita di hadapan Allah. Inilah nilai yang tidak ternilai harganya, yang dapat menjadi sebab kita terhindar dari keburukan dan mendapatkan kebaikan abadi. 3. Bersedekah setiap hari, meskipun sedikit. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, amalan ketiga yang akan kita bahas adalah bersedekah. Mungkin sebagian dari kita menganggap sedekah harus dalam jumlah besar, berupa uang tunai yang banyak, atau barang-barang berharga. Padahal, sedekah itu jauh lebih luas maknanya. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Sedekah adalah tentang keikhlasan dan kepedulian. Bahkan, sedekah yang paling kecil pun, jika dilakukan dengan tulus, memiliki kekuatan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan separuh kurma." Bayangkan, separuh kurma. Ini menunjukkan bahwa nilai sedekah tidak diukur dari besarnya materi, tetapi dari niat yang ada di dalam hati. Sedekah yang tulus, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari sekadar materi, sedekah juga bisa berupa perbuatan baik. Senyum adalah sedekah. Senyum yang tulus kepada saudara kita akan menebarkan energi positif dan menguatkan tali persaudaraan. Menyingkirkan duri di jalan juga merupakan sedekah. Perbuatan sederhana ini menunjukkan kepedulian kita terhadap keselamatan orang lain. Membantu orang yang kesulitan adalah sedekah. Mengulurkan tangan untuk menolong tanpa pamrih adalah wujud nyata dari iman kita. Memberi makan hewan juga sedekah, sebuah bentuk kasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Apa saja keutamaan sedekah yang bisa menjadi penunda ajal dan mendatangkan husnul khotimah? Pertama, sedekah dapat menolak bala. Banyak kisah-kisah nyata di mana seseorang terhindar dari musibah besar karena kebiasaan bersedekah. Sedekah seolah menjadi perisai yang melindungi kita dari berbagai macam kesulitan dan malapetaka. Kedua, sedekah membersihkan harta dan jiwa. Harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang, melainkan akan disucikan dan diberkahi oleh Allah. Sedekah juga membersihkan hati kita dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Ketiga, sedekah melipat gandakan pahala. Setiap rupiah atau perbuatan baik yang kita sedekahkan akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat. Pahala ini akan menjadi bekal terbaik kita di akhirat kelak. Mari kita jadikan sedekah sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Sisihkan sebagian rezeki kita setiap hari, meskipun hanya Rp1.000. Biasakan diri untuk tersenyum tulus kepada setiap orang yang kita temui. Jadikan tangan kita ringan untuk membantu orang lain. Mulailah dari hal-hal kecil, dan lihatlah bagaimana Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang tak terduga. Sedekah bukan sekadar memberi, tapi juga investasi terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat. 4. Memperbanyak istighfar dan taubat. Sahabat-sahabatku sekalian, amalan keempat yang sering kita lupakan namun memiliki kekuatan luar biasa adalah istighfar dan taubat. Istighfar adalah memohon ampunan kepada Allah, sementara taubat adalah kembali kepadanya dengan janji tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita semua adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Sebesar apapun iman kita, godaan dan hawa nafsu seringkali menjerumuskan kita pada dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak. Seringkali kita merasa bahwa dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat-Nya jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Allah menyukai hamba-Nya yang bertaubat dan kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat." Ini adalah kabar gembira bagi kita semua. Pintu taubat selalu terbuka lebar,
sampai nafas terakhir kita. Memperbanyak istighfar adalah kunci untuk membersihkan hati kita yang kotor. Hati yang dipenuhi dosa akan menjadi gelap dan keras, sulit untuk menerima cahaya petunjuk dari Allah. Dengan istighfar, hati kita akan kembali bersih dan lembut, siap menerima hidayahnya. Istighfar bukan hanya sekadar ucapan lisan, tapi juga harus disertai dengan penyesalan yang tulus di dalam hati dan tekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Apa saja manfaat istighfar dan taubat yang bisa menjadi sebab berakhirnya hidup kita dengan husnul khotimah? Pertama, istighfar melapangkan rezeki. Banyak yang tidak menyadari bahwa dosa-dosa yang kita perbuat bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kedua, istighfar mendatangkan ketenangan jiwa. Hati yang dipenuhi dengan penyesalan akan terasa berat. Dengan memohon ampun kepada Allah, beban itu akan terangkat, digantikan dengan ketenangan dan kedamaian. Istighfar adalah obat bagi hati yang gundah. Ketiga, istighfar menghapus dosa. Ini adalah tujuan utama dari istighfar. Setiap kali kita beristighfar dengan tulus, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan yang sebesar apapun. Ampunan Allah akan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadapnya kelak. Mari kita jadikan istighfar sebagai zikir harian kita. Jadikanlah setiap tarikan nafas sebagai kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Setelah salat, sebelum tidur, bahkan di sela-sela aktivitas kita, ucapkanlah Astagfirullahal Adzim. Bersihkan hati kita dari segala noda dosa, perbaiki diri kita, dan bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Dengan istighfar dan taubat, kita berharap saat ajal menjemput, kita dalam keadaan suci, bersih, dan kembali kepadanya dengan hati yang lapang. 5. Berbuat baik kepada orang tua dan sesama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, amalan kelima yang menjadi kunci menuju akhir hayat yang baik adalah berbuat baik kepada orang tua dan sesama. Amalan ini seringkali kita anggap remeh, padahal dalam Islam, posisinya sangatlah tinggi. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Ini adalah salah satu kaidah emas yang diajarkan dalam agama kita. Bakti kepada orang tua bukan sekadar memenuhi kebutuhan fisik mereka, tetapi juga berbakti dengan hati, lisan, dan perbuatan. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya saat mereka masih hidup. Mendoakan mereka, baik saat masih hidup maupun setelah tiada, adalah bentuk bakti yang sangat mulia. Doa anak yang saleh adalah amalan yang tidak akan terputus bagi orang tua di alam kubur. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga berarti menjaga kehormatan mereka, tidak membentak, tidak menyakiti hati mereka, dan senantiasa berlemah lembut dalam perkataan dan perbuatan. Di samping orang tua, berbuat baik kepada sesama juga merupakan amalan yang sangat ditekankan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Berbuat baik kepada sesama bisa dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu tetangga. Tetangga memiliki hak yang besar dalam Islam. Memperhatikan keadaan mereka, membantu saat mereka kesulitan, dan menjalin hubungan yang baik adalah amalan yang sangat disukai Allah. Lebih dari itu, berbuat baik kepada sesama juga mencakup berbuat baik kepada teman, kerabat, bahkan orang asing yang kita temui. Senyum tulus, memberikan bantuan kecil, menyingkirkan hambatan di jalan, atau sekadar memberi kabar baik adalah bentuk-bentuk kebaikan yang sederhana namun memiliki dampak besar. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, kemudahan, dan ketenangan hidup. Apa saja manfaat dari berbuat baik kepada orang tua dan sesama yang bisa menjadi penunda ajal dan mendatangkan husnul khotimah? Pertama, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Hidup yang diberkahi tidak hanya tentang materi, tetapi juga ketenangan hati, kesehatan, dan kebahagiaan. Kedua, berbakti kepada orang tua akan membuka pintu rezeki dan memperpanjang umur. Umur yang panjang di sini bukan hanya secara fisik, tapi juga keberkahan di setiap detiknya, di mana setiap waktu yang kita lalui menjadi sarana untuk beribadah dan beramal saleh. Ketiga, perbuatan baik kepada sesama akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Saat kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita di saat kita membutuhkan. Mari kita jadikan bakti kepada orang tua sebagai prioritas utama.
Luangkan waktu untuk mereka. Berbicaralah dengan lembut, dan penuhi kebutuhan mereka semampu kita. Jadikan juga diri kita sebagai pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang tua dan sesama, kita berharap saat ajal menjemput, kita dalam keadaan yang paling dicintai Allah, yaitu dalam ketaatan dan kebaikan. Sahabat-sahabatku yang tercinta, 5 amalan ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika kita melakukannya dengan istiqomah, hasilnya akan luar biasa. Kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput, tapi kita bisa berusaha untuk menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Mari kita mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu besok. Amalkan 5 hal ini dalam keseharian kita. Jadikan setiap 40 hari ke depan sebagai target untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa dukungannya. Like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.